Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita awali pengajian malam hari ini dengan terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah tawassulan hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi baitil kiram bil awliya wal anbiya wa syuhada wa sholihin, khususan Sayyidi Syamsul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhina khususan khasatan ila hadrati wa alihi hadal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari wa tasallahu sirrahul aziz wa nafa'atallahu bihi wa bi ulumi fid darin amin. Wa khususan khasatan hadrati Syekhina Abdul Karim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuhurillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu ala man marra fi qutin ikhtiyariyin min hububin kaburrin wa sya'irin wa arzin wa dhurratin wa himmashin wa dukhnin wa baqila'a wa daksah. Dan wajib bagi orang-orang yang telah disebutkan, artinya orang Islam mukallaf ya, yang memiliki kemampuan harta sebagaimana disebutkan fi qutin ikhtiyari, wajib untuk membayarkan zakat pada makanan pokok ikhtiyariyin yang diupayakan, diusahakan. Artinya makanan pokok itu ditanam di sawah atau di ladang, bukan makanan yang atau makanan pokok biji-bijian yang tumbuh secara liar. Jadi kalau ada misalnya kita punya ladang, punya sawah, tahu-tahu ada padinya, padahal kita nggak pernah menanamnya. Atau ada makanan-makanan pokok yang tumbuh di sawah ladang kita yang kita tidak menanamnya, itu tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati itu adalah makanan pokok yang ditanam secara ikhtiar. Itu artinya kita ada upaya untuk menanamnya. Min hububin, daripada biji-bijian. Kaburin, seperti gandum merah, gandum merah. Jadi mungkin kalau di kita gandum ini bukan bagian dari makanan pokok. Makanan pokok kita beras. Tetapi kalau memang itu menjadi tanaman yang memang oleh kita digunakan sebagai makanan pokok, maka berarti gandum wajib dizakati. Lalu bagaimana ketika gandum itu
dimanfaatkannya dalam bentuk perdagangan. Nah, ini nanti tidak dibayarkan zakatnya dengan sistem pertanian. Hitungannya ya seperti kita berdagang. Ya, seperti kita misalnya nanam gandum itu kan nggak dikonsumsi sebagai makanan pokok kita. Kalau kita menanam gandum paling dijual, gitu kan? Dijual, kemudian dijadikan sebagai olahan bahan roti misalnya. Itu kan bukan makanan pokok kita. Ya, nanti dikategorikan zakatnya adalah zakat perdagangan, karena cara untuk mentasarufkannya itu tidak untuk konsumsi, tetapi untuk dijual belikan, gitu ya. Wasyairin dan gandum putih. Gandum putih ini biasanya kalau kita menyebutnya apa ya makanya? Bisa dibuat terigu gitu ya. Gandum putih yang bisa menjadi bahan terigu. Wa aruzin dan padi, wa dzurratin dan jagung, kemudian wahim masin, ada jenis jagung yang kecil, wa dukhnin, kemudian untuk jenis apa ini? Arus di masjid di kasril haq ma'al fathil mim syara al-sinati bidomir. Jadi ini bagian dari jagung juga ya. Waduhnin ini bagian dari jagung, jenis jagung pokoknya. Wabatillah wadah satin dan biji-bijian, pokoknya jenis biji-bijian yang oleh kalangan tertentu atau negara tertentu itu dijadikan sebagai makanan pokok. Maka kalau kita berarti fokus kepada padi atau beras, gitu ya. Wafit tamrin, kemudian kalau di Arab berarti apa? Korma, wainabin dan anggur atau kismis. Ya, ini dari jenis buah-buahan. Padahal kulli minuma khamsata ausukin, yang mencapai kadarnya pada setiap satu dari biji-bijian atau buah-buahan mencapai kadar khamsata ausukin 5 wasak. Ya, 5 wasak. Wahya tilka ini talatu mi'ati sor'in. Jadi kalau dalam ukuran takaran itu 300 sok. Jadi kalau satu soknya itu satu sok itu kan seperti kita mengeluarkan zakat berapa? 3,5 liter ya. Berarti 3,5 liter 3,5 kali 300. Berarti 1050 liter. 1050 liter. Kalau dalam ukuran kilonya sekitar 500 sekian. 500 sekian kilogram. Wasau arba'atu amdadin, satu sok itu ada 4 mud. Wal mud ritlun wartulusun, 1 kati dan sepertiga. Jadi kalau di dalam ukuran yang ada di peraturan atau undang-undang Basnas ya, untuk zakat beras untuk ukuran Basnas itu 653 kilo, berarti sekitar 6,5 kintal kalau memang itu berupa beras.
untuk gabah itu setara 1 ton 350 kilo. Kalau zakat berupa makanan pokok seperti beras, itu zakatnya tidak menghitung haul, tetapi dibayarkannya pada saat panen. Jadi kalau panennya itu misalnya kita akan menghitung dari gabahnya sebelum dijadikan beras, maka kalau timbangannya mencapai 1.350 atau 1 ton 350 kilo, maka berarti sudah dikenakan bayar zakat. Atau misalnya hasil panen itu langsung dijadikan beras, maka untuk ukuran pembayaran zakatnya itu berarti dari harga dari ketentuan nisabnya beras. Sebab beras dengan gabah beda. Kalau gabah kan bobotnya bersama dengan kulitnya. Kalau beras kan tidak. Ya, kalau beras berarti sudah bersih dari kulit. Nah, kalau gabah itu hanya 653, jadi kira-kira 6 kuintal 53 kilo. 6 kuintal 53 kilo itu kalau beras. Kalau padi 1 ton 350 kilo kalau masih gabah. Munakon yang telah dibersihkan min membersih dari jeraminya dan kulitnya. La yukalu ma'ahu ghaliban, umumnya tidak dimakan bersama dengan kulit dan jeraminya. Masa ya kita makan beras, makan gabah, memang kita sudah rumpin. Mestinya yang dimaksud di sini adalah sudah bersih dari kulit, ya, dari dedaknya dan jeraminya, bersih. Nah, kalau bersih itu ukurannya kalau dalam ukuran kita itu 653 kilogram beras hasil panennya. Wa'lam annal aruzza mimma yudakharu fi qashrihi wa la yukalu ma'ahu wa tajibu fihi in balagha asyrata awsukin usrun lizakati. Ketahuilah bahwa beras atau padi, ya, dari sesuatu yang disimpan bersama dengan kulitnya, artinya berupa gabah. Wala yukalu ma'ahu, dan tidak dimakan bersama dengan kulitnya. Fatajibu fihi, maka wajib di dalam zakatnya gabah in balagha asyrata awsukin, kalau telah mencapai 10 masa. Berarti apa? 2 kali lipatnya beras. Ya. Kalau masih gabah berarti 2 kali lipatnya beras. Makanya di situ hitungannya 1 ton berapa tadi? 350 kilo. 2 kali lipatnya. Ya. 1 ton 350 kilo. Kalau beras kan 553. Ya. Kalau masih berupa gabah, maka hitungan nisabnya adalah sampai dengan 1 ton 350 kilo. Usurun dizakati in suqiya bila muknati, wajib dibayarkan 10%-nya kalau memang menanamnya itu di lahan yang tak ada hujan. Artinya tidak perlu pengairan, ya, lahannya itu subur, ada hujan, jadi tidak perlu diairi, tidak perlu ada proses istilahnya biaya untuk mengairi. Nah, kalau petani-petani itu kan kalau sawahnya itu tidak ada hujan, biasanya kan memakai jasa irigasi untuk mengalirkan air pakai biaya, gitu. Jadi kalau tanpa biaya, maka berarti zakatnya adalah 10%. Jadi kalau 1 ton 350
berarti 10%-nya 1 kintal 35 kilo ya, 1 kintal 35 kilo. Ini untuk gabah ya, gabah. Wa illa ay wa in suqiya bi mu'natin kana fanishu. Kalau memang gabah itu proses penanamannya, pemeliharaannya dengan biaya, misalnya harus ada bayar untuk proses mengairi dari irigasi, atau sekarang ini kan ada semprot untuk hama misalnya, berarti kan proses tumbuhnya padi itu dengan berbiaya, maka zakatnya separuhnya. Kalau 10% separuhnya berapa? 5%. Jadi hanya 5% kalau memang padinya itu tidak padinya itu perlu biaya bayar. Nah, di sini kalau dikaitkan dengan fikih kontemporer, pada hal-hal yang sifatnya itu penghasilan, kayak penghasilan bulanan ya, penghasilan bulanan seperti bapak punya kontrakan gitu kan, punya kontrakan. Para ulama-ulama modern, ulama-ulama kontemporer itu mengkaitkan kontrakan itu seperti hanya lahan sawah. Kalau sawah itu kan dipanennya per 3 bulan ataupun tergantung umur daripada tanaman yang kita tanam. Setiap panen maka bayar zakat. Kontrakan bagaimana? Makanya ini dikaitkan dengan apa yang menjadi realita kita sekarang. Orang yang punya kontrakan 100 pintu Pak, 100 pintu, kira-kira kalau dikaitkan dengan krus penghasilan bulanan, apakah sama dengan penghasilan seorang petani yang menghasilkan sampai dengan misalnya tadi 653 kilogram beras. Beras sekarang berapa? 1 kilo 15.000 ya. 1 kilo 15.000. 15.000 kali berapa? 653 berarti 9.795.000. 9.795.000. Makanya di Pemda itu ada pemotongan zakat karena penghasilannya per bulan itu gajinya dipotong dengan kebutuhan sehari-hari, itu bisa jadi sisanya seperti halnya petani yang panen. Makanya dipotong 2,5%. Nah di sini kalau untuk hitungan dalam Basnas, penghasilan itu dihitungnya seperti halnya penghasilan hasil tanam seperti padi tadi, tetapi pembayarannya dengan menggunakan pembayaran emas. Itu di aturan apa? Basnas. Jadi sebenarnya boleh memilih antara dua. Apakah dibayarkannya dengan krusnya padi atau krusnya beras, atau dibayarkan dengan krusnya zakatun naqdai.
Kalau diteruskan dengan zakat nakten, maka yang dikeluarkan adalah 2,5%. Jadi kalau misalnya penghasilannya sama dengan penghasilan tadi 9 juta sekian, maka ada potongan untuk pembayaran zakat itu 2,5%. Jadi kalau dicek di slip gaji biasanya ada tuh ZIS sama 2,5% sama dengan sekian dari penghasilan itu dipotong setiap bulan, langsung masuk ke rekening Basnas. Dan seperti itu pegawai-pegawai itu semuanya kena seperti itu. Jadi karena memang di sini mengkiaskan penghasilan seperti penghasilan panen padi. Itu makanya itu udah berlaku sekarang itu tiap bulan itu ada potong 2,5%. Dari mana ini? Itu hitungannya menyamakan antara penghasilan petani yang setiap panennya itu dikenakan pajak zakat. Karena ini penghasilan rutin, berarti kan panen terus setiap bulan panen, makanya ada ketentuan yang wajib membayar zakat. Wasabatut tafriqati saklul muqnati bihada wa rifatuha fil awal. Sebab daripada perbedaan ini, kenapa ada perbedaan pembayaran zakat yang harus berapa tadi? 10% dan 5%. Kenapa ada perbedaan di sini? Adalah karena beratnya pembiayaan dalam hal ini dan ringannya di dalam hal yang pertama. Yang pertama itu apa? Padi yang ditanam dengan tanda hujan kan ringan, asal sebar benih, nunggu, kemudian ditanam, ditandur, habis ditandur, tunggu, ditinggal, sudah nggak ada berurusan lagi. Tahu-tahu nanti padinya menguning, panen. Itu namanya sawah tak ada hujan, kan ringan. Beda dengan sawah yang tidak ada hujan, pasti perlu biaya. Pasti perlu biaya. Itu. Karena yang pertama itu ringan, maka karena yang kedua itu berat, maka zakatnya 5%. Nah, yang pertama kenapa bayar zakatnya itu 10%? Karena prosesnya ringan tanpa perlu ada pembiayaan. Sawa'un azuri'a dzalika qasdan amnabata ittifaqan kama fil majmu' hadiyan fihi al-ittifaq. Baik itu azuri dzalika qasdan, baik itu ditanam secara sengaja, amnabata atau tumbuh zara'u malihu aw na'ibuhu amdan amnabata ittifaqan aykaan waqo al-hubu bi nafsihi bi yadi malikihi inda hamlihi al-hulla kama talab aw bi ilqa'in nahbi tayrin fi ardihi fanabata kama fil majmu' kama dzakarahu bihi wa huwa raji'un lil ta'dili hakian al-imam an-Nawawi wa halu. Jadi maksudnya tadi tanaman yang ikhtiari itu bukan tanaman yang ditanam dalam kondisi keterpaksaan. Bukan berarti tanaman yang tumbuh sendiri. Ternyata tanaman yang tumbuh sendiri pun wajib dizakati di sini. Jadi baik itu tanaman yang ditanam secara sengaja atau tumbuh dengan sendirinya, ya, atau tumbuh dengan sendirinya secara ittifaq, sebagaimana keterangan dalam kitab Majmu' Hakian Bihi al-Ittifaq yang menceritakan bahwa keterangan tentang wajibnya membayar zakat untuk tanaman yang tumbuh sendiri itu disepakati oleh para ulama. Bagi ulama berqaul Syekh Zakaria fi tahririhi tabaan di aslihi. Nah ini dengan kaul ini maka diketahui tentang bahwa kaulnya Imam Zakaria, ya, Imam Syekh Zakaria fi tahririhi di dalam kitab tahrirnya
itu dianggap dhaif. Yustaratu wujubiha ayyazrahu maliku wa nabi, yang disyaratkan bahwa yang dibayarkan zakat adalah padi-padi yang secara sengaja ditanam oleh pemiliknya atau oleh penggantinya pemilik. Misalnya penggantinya siapa ya? Yang memiliki itu misalnya menyuruh orang lain untuk menanamnya, gitu ya. Wala zakat tapi inzaru abinafsi. Maka menurut keterangan daripada Imam Zakaria di dalam kitab akhirnya, itu tidak wajib membayar zakat kalau memang padi itu tumbuh dengan sendirinya. Atau yang menanam orang lain tanpa seizin pemiliknya, itu tidak wajib dizakat. Fala yudamu jinsun ila akhar litakmilin nisabi. Tidak boleh dikumpulkan jenis satu pada jenis yang lain untuk menyempurnakan nisab. Misalnya dia menanam dua jenis. Satu dia menanam padi, kemudian dia juga menanam jagung misalnya. Padi dengan jagung. Lalu kemudian padi dan jagung itu dikumpulkan sehingga jumlahnya menjadi nasabun nisab, itu tidak. Ya, tidak boleh dikumpulkan jenis satu dengan jenis yang lain untuk mencapai satu nisab. Bikilah fi anwa'il jismi fatudammu, ya. Bikilah fi anwa'il jismi jinsi fatudammu wa zar'al ami yudammani in waqa'a hasadahuma fi amin. Berbeda dengan macam-macam jenis lalu kemudian dikumpulkan. Far'un la tajibu az-zakatu bi mali baitil mali wala fi ra'in mawqufin min nakhlin aw ardin ala jihatin amatin. Tidak wajib dibayarkan zakat harta yang ada di baitul mal. Jadi di sini harus dipahami baitul mal dengan bank. Ketika kita menyimpan uang di bank, itu berbeda dengan apa yang dimaksud di dalam kitab ini yang disebut dengan baitul mal. Sebab baitul mal itu pengelolaannya adalah pengelolaan secara sosial. Kalau bank kan tidak. Bank itu kan profit. Kita menyimpannya biasanya untuk investasi atau untuk menyimpan dalam rangka ya penyimpanan harta kita. Itu beda. Jadi yang disebut baitul mal di sini adalah penyimpanan uang ataupun harta benda yang tujuannya untuk kemaslahatan umum, itu baitul mal. Nah, maka kalau memang uang yang sudah dikelola, yang uang itu adalah untuk kepentingan maslahatul am, kemaslahatan umum, maka tidak wajib dizakati. Tidak wajib dizakati. Wala fi ra'in mawqufin, dan juga tidak wajib dizakati pada penghasilan dari tanah yang diwakafkan. Ya. Tidak wajib. Min nahlin aw ardin ala jihatin amatin. Ya. Misalnya min nahlin ya, seperti pohon kurma atau tanah-tanah untuk fasilitas umum. Jadi sudah diwakafkan, lalu kemudian tanah misalnya lalu ditanam padi, ditanam kurma dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum. Misalnya nanti hasilnya itu kayak di kampung-kampung itu, masjid itu punya wakaf sawah, itu banyak. Ya. Setiap panen nanti penghasilannya untuk kemakmuran masjid. Ya, di masjid-masjid itu gitu. Ya. Bagaimana penghasilan misalnya sawah wakafan, sawah yang diwakafkan kepada masjid? Apakah misalnya jika panen wajib dibayarkan zakatnya? Ternyata tidak wajib. Ya, tidak wajib dibayarkan. Al-fuqara'i wal fuqaha'i wal masajidi li adamin ayyunil maliki. Seperti
Misalnya untuk orang-orang fakir miskin, ya, untuk orang-orang yang ahli fikih, para kiai, para ulama, misalnya, ya, untuk masjid-masjid, lihat ta'ayyunil malik, karena tidak ada ketentuannya si pemilik. Kalau sudah diwakafkan itu kan tanahnya menjadi haknya Allah. Nah ini harus dipahami.